Halo, selamat datang kembali di YouTube ngoding.com. Kali ini kita akan membahas Nest.js, sebuah framework untuk membuat aplikasi backend yang dijalankan di atas bahasa pemrograman JavaScript dengan Node.js. Sebelum masuk lebih dalam tentang Nest.js, ini aku akan share sedikit sebuah pertanyaan-pertanyaan ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk teman-teman gunakan sebagai pertimbangan ketika akan memulai sebuah project untuk REST API. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman apa yang akan dipilih. Nah, untuk memutuskan bahasa pemrograman apa yang akan digunakan itu eh, ada beberapa pertanyaan. Ya, di sini gimana ekosistem dari bahasa pemrograman itu? Apakah itu cukup bagus atau cukup mendukung untuk aplikasi REST API ini? Kemudian apakah orang lain di luar sana menggunakan bahasa pemrograman ini untuk memecahkan masalah yang sama? Karena aplikasi yang akan kita buat itu bakal mirip-mirip juga dengan yang orang lain buat gitu. Teman-teman bisa mencari tahu itu kalau misalkan orang lain juga, orang-orang juga pakai ini nih, pakai Node.js nih untuk bikin API. Berarti eh, ketika ada masalah, teman-teman nanti akan bisa mencari solusinya dengan bertanya kepada orang lain gitu kan. Kalau misalkan mentok, nah itu akan membantu kita gitu. Atau ada orang lain membuat tools yang digunakan untuk memecahkan masalahnya yang mana itu sama dengan kita. Itulah gunanya. Kemudian bagaimana kita familiar nggak dengan bahasa tersebut itu. Jadi di sini kasusnya kita membuat produk gitu kan, mau bikin produk, tentu kita nggak mau ngabisin waktu kita untuk mempelajari bahasa pemrograman baru ya. Kalau kita sudah cukup familiar dengan satu bahasa pemrograman ini, itu bisa jadikan sebagai pertimbangan gitu. Misalkan, wah ini bagus nih ekosistem bahasa pemrograman ini, tapi kita kurang familiar. Nah itu ketika kita mau membuat cepat, nah kita harus pilih yang lebih familiar gitu. Tapi paling nggak ngerti gitu lah ya, sudah pernah menggunakan bahasa pemrograman tersebut gitu. Kemudian apa kelebihan dari bahasa pemrograman? Jadi setiap bahasa pemrograman itu punya kelebihannya masing-masing. Nah, kelebihan dari bahasa pemrograman ini apakah itu mengakomodir kita untuk memecahkan masalah yang kita hadapi? Di sini pengalaman saya di kantor tempat saya bekerja, beberapa service sebelumnya yang belum kita gunakan dengan Node.js itu menggunakan PHP. Itu sudah cukup lah mengakomodir permasalahan kita. Cuman sistem kita, microservice kita semakin berkembang, semakin banyak. Kita butuh integrasi antar service dan kita butuh uh, worker ya, seperti proses asing atau proses yang dia itu non blocking kayak gitu, yang asing gitu, asinkronus, nggak sinkronus gitu. Nah, PHP itu kurang 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 bagus untuk proses-proses asinkronus seperti itu ya. Uh, nah makanya kita gunakan JavaScript untuk proses yang asinkronus kayak gitu. Nah itu salah satu uh, kelebihan JavaScript dan kenapa kita pilih itu. Nah hal itu bisa teman-teman gunakan sebagai bahan pertimbangan. Selanjutnya setelah mendapatkan bahasa pemrograman, teman-teman bisa memilih juga framework apa yang digunakan. Jadi ada banyak sekali framework yang tersedia dalam setiap bahasa pemrograman dan bisa saja kita juga memulai atau membuat project ini dari nol sampai semuanya kita buat sendiri, dari database connection, kemudian dari environment management seperti uh, database, kemudian Redis case segala macamnya, pokoknya tetek bengeknya banyak banget. Nah itu kita bisa buat sendiri, tapi itu bakal ngabisin banyak waktu. Untuk itu bahkan di perusahaan-perusahaan besar seperti Google sendiri atau Facebook juga menggunakan framework gitu, atau library lah paling enggak, Node npm package digunakan untuk setiap proyeknya. Nah untuk itu, untuk memilih setiap package atau framework yang akan digunakan di proyek kita, itu ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan. Jadi apakah framework tersebut akan mempercepat kita atau memperlambat kita dalam proses pengembangan
dari REST API ini gitu. Itu perlu dipertanyakan juga. Kemudian apakah frameworknya itu support unit test? Ini menjadi satu kewajiban menurut saya ketika kita akan bekerja dengan tim, karena nggak hanya kita yang akan mengerjakan fitur yang ada dalam produk itu. Jadi untuk memudahkan integrasi atau penambahan fitur, perubahan kode, maka kita butuh unit test. Seberapa cepat atau seberapa mudah framework ini untuk digunakan untuk penambahan unit test gitulah intinya. Jadi kalau kita melakukan tes itu gampang nggak sih gitu? Apakah framework ini akan mempersulit kita atau mempermudah kita gitu? Kemudian ekosistem dari framework tersebut ya. Ketika nanti aplikasi kita udah di deploy, kita perlu tahu kira-kira framework ini kita bisa nggak tambahin tools untuk logging misalnya seperti kayak Sentry. Kira-kira kalau saya mau pasang Sentry di Nest.js ini kira-kira bisa nggak gitu. Buat teman-teman yang nggak ngerti Sentry itu error logging ya. Sentry ini adalah error logging untuk membantu kita investigasi ketika ada isu gitu. Kemudian komunitasnya gimana? Apakah komunitasnya ini cukup besar sehingga kita kalau mau tanya-tanya tuh banyak orang yang bisa ditanya gitu. Kemudian bagaimana performance-nya? Jadi apakah cukup mengakomodir ketika aplikasi kita di deploy gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa digunakan untuk mempertimbangkan keputusan framework apa yang dipilih bersama menggunakan apa di sini. Oke. Setelah mempertanyakan beberapa pertanyaan tadi, maka di sini saya mengajukan sebuah solusi yaitu Nest.js ya. Digunakan di atas JavaScript, dieksekusi oleh Node.js, dan kita menggunakan TypeScript ini. Langsung saja ke documentation. Nah di sini Node.js ini support TypeScript ya. Jadi TypeScript friendly. Jadi di develop lebih utamanya untuk TypeScript dan bisa juga untuk JavaScript sebenarnya gitu. Jadi untuk pure JavaScript juga bisa. Nah, teman-teman mungkin kenal dengan Express ya. Untuk yang sudah pernah ngoding aplikasi backend di Node.js atau di JavaScript. Nah, sebenarnya Nest.js ini dia itu menggunakan Express sebagai web servernya gitu. Cuman di sini nanti akan banyak ya. Jadi si Nest.js ini support GraphQL, kemudian WebSocket, web microservice gitu kan. Ini banyak banget, nanti ada Redis, MQ, gRPC, Kafka dan segala macamnya itu banyak sekali. Nah, Express ini adalah sebagai kalau kita mau bikin aplikasi yang untuk web server kayak gitu gitu. Dia bakal ada pilihan Express.js atau Fastify gitu. Fastify ini mirip dengan Express.js, tapi ini dia lebih oke lah secara performance kayak gitu dibandingkan dengan Nest.js. Nanti itu silahkan dipilih di sini. Nah, untuk memulai menggunakan Nest.js ini teman-teman bisa install npm i-k, kemudian ini kan install di global package Nest.js CLI. Kemudian bisa nest new project name. Jadi di sini saya sudah membuat simple Nest.js REST API. Nah, sekarang kita lihat seperti apa source code dari Nest.js ini. Nah, di sini ada beberapa folder. Kalau teman-teman bisa lihat ada this, node module, src, test. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi di sini project yang dibuat secara default ini adalah untuk TypeScript ya. Nah, TypeScript itu kan dia bakal dikompil ke JavaScript. Nah, folder this ini adalah hasil dari source yang dikompil jadi JavaScript. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, ya ini kurang begitu readable. Cuma ini dikompil hasil kompilan gitu. Kita nggak terlalu peduli di sini. Kemudian, iya, yang penting ada dua folder, ada src, ada test. Oke.
Nah, entry point dari aplikasi yang dibuat oleh Nest.js itu adalah nantinya main.ts. Jadi kita kalau mau melakukan konfigurasi apa segala macamnya itu diletakkan di main.ts ini. Kemudian di sini Nest.js itu ada konsep namanya modul ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi atau sistem yang bakal dibuat itu bakal ditaruh di dalam modul. Di sini sebagai contoh ada app modul. Bisa kita lihat app.modul.typescript. Nah, Nest.js itu dikembangkan berangkat terinspirasi dari Angular ya. Kalau teman-teman familiar dengan Angular, Angular itu yang memperkenalkan annotation seperti inilah di JavaScript kayak gitu. Yang mana ini sebenarnya sudah lebih dulu dilakukan oleh Java gitu ya. Java itu ada annotation seperti ini ya gitu. Ya, JavaScript itu memang sejak awal sebenarnya terinspirasi dari Java juga. Nah, ini gunanya apa? Itu membantu kita untuk eh, memotong atau ya boilerplate atau kode-kode yang hanya sebagai setup sendiri. Jadi kita define kayak gini lebih clean, lebih cepat gitu. Nah, modul ini kalau teman-teman tahu dependency injection, nah, modul ini adalah digunakan sebagai entry point untuk ngedefine dependency injection. Jadi dalam modul itu ada apa aja gitu. Nah, di sini ada tiga hal penting yaitu ada import, ada controller, ada provider gitu. Nah, import ini kita bisa import modul. Jadi kalau ada modul yang lain itu kita bisa import di sini nanti. Uh, Kemudian di sini ada controller. Nah, controller ini nantinya bisa lebih dari satu ya. Ini bisa koma, kemudian misalkan catch controller kayak gitu. Ini juga bisa gitu nanti. Kemudian ada provider. Kalau kita lihat controller. Nah, di sini controller di-define dengan lagi-lagi annotation controller, add controller. Kemudian di sini ada add get. Nah, di sini enaknya nih. Jadi di Nest.js itu kita nggak perlu lagi ngedefine routingnya. Kalau di Express.js itu kan biasa kita kayak gini nih. Routingnya tuh app.get kemudian misalkan hello gitu ya. Kemudian di sini misalkan handle hello kayak gitu-gitu ya. Nah, pokoknya jadi ribet deh kalau misalkan uh, routing di Nest.js itu. Nah, di sini di Nest.js itu lebih enak gitu ya. Jadi kalau di Express.js itu ribet deh. Kalau di Nest.js ini aku suka banget. Jadi kita tinggal nambahin aja annotation nanti bakal dikompil sama Nest.js. Sebagai contoh di sini coba kita jalankan. Npm run dan start. Nah, di sini saya sudah punya buka endpoint-nya ini. Localhost 3000. Oke, message hello. Nah, di sini dia muncul hello. Nah, kalau mau nambahin endpoint baru itu gampang, tinggal aja ini get. Ini kasih welcome misalkan. Get welcome. Kemudian ini returnnya string. Welcome to yes. Oke. Nah, sekarang udah kita tinggal panggil aja welcome kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini, kalau kita mau returnnya sebagai JSON bisa tinggal message kayak gini misalkan. Nah, ini diganti any. Nah, gitu. Kita eksekusi message welcome to Nest.js. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan ini annotation gitu kan ya. Ini juga bisa misalkan kita mau bikin deh catch controller gitu misalnya.
controller.ts. Nah, ini bisa, misalkan kita coba nih, export kelas cats controller. Nah, kemudian kita kasih controller. Oke, kemudian ini dikasih cats gitu, terus handle catnya. Get cats, silakan return ini array misalkan ya. Kita coba return this cats. Udah. Kita bikin private cats yang misalkan meow 1 kayak gini ya. Oke, meow 2 gini deh kira-kira. Udah, ini tinggal kita udah bikin controller kayak gini, kita daftarkan ke modulnya. Di sini udah tinggal aja tambahin cats controller kayak gini. Nah, sekarang kita coba panggil endpoint-nya cat. Nah, muncul nih. Nah, semudah itu. Ini jadi lebih rapi, kemudian juga lebih gampang. Nah, itu untuk controller. Dan di sini juga ada service. Nah, service ini digunakan untuk nanti ngerapiin codingan kita. Jadi enaknya nih kalau kita lihat di sini app.controller ada ini private only app service. Nah, jadi kita tinggal akses aja objek service ini tanpa perlu kita menginstantiate atau membuat objeknya, membuat instance objeknya kayak gitu ya. Seperti misalkan new app service gitu. Nah, enaknya ini kan dia di resolve pakai dependency injection. Nanti ini akan memudahkan kita nge-manage objeknya ketika kita melakukan unit testing. Nah, cukup untuk itu controller. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini ada tes. Nah, untuk menjalankan tes tinggal jalankan npm run test begini ya. Nah, di sini kan Nest.js ini modul ya. Jadi untuk tes itu kita juga bisa bikin tes modul. Kita bisa daftarin controller, kemudian nah, kita lihat di sini ada error nih, ada error. Should return hello world, tapi returnnya dia message hello world. Wah, berarti ini harus kita benerin nih. Kita ubah, coba nih di sini. Nah, ini kita hapus. Ini returnnya string. Nah, sekarang jalankan lagi npm test lagi. Jadi ya di sini. Nah, jadi di Nest.js itu ada dua tes ya. Ada bisa kita bilang control test atau unit test. Kemudian ada namanya end-to-end test. Ya. Untuk melakukan end-to-end test itu kita bisa jalankan tes A2A ini gitu. Jadi npm run test A2A. Aduh, salah. A2A ini. Nah, kita di sini tinggal nanti define apa namanya rules, kemudian expected-nya apa gitu. Nah, inilah ini memudahkan kita untuk melakukan tes-tesnya. Nanti kita akan bahas lebih dalam gimana membuat tes, kemudian membuat service, dan topik yang lebih advance tentang framework Nest.js itu. Untuk video kali ini pengenalan dulu untuk Nest.js. Jadi teman-teman sudah tahu di mana entry point, gimana bikin controller, kemudian gimana meregistrasikan
kontrol ke modul, kemudian gimana menjalankan tes, dan ya mencobanya di endpointnya langsung di sini. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat, cukup lengkap untuk ya awalan, cukup mudah untuk dipahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas banyak sekali di sini nanti. Kita akan ya mudah-mudahan kita bisa ngebahas semua yang inti-intinya saja. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.